Baik sahabat belajar perhotelan, jumpa lagi dalam media pembelajaran interaktif khusus untuk SMK Perhotelan. Kali ini kita akan belajar secara detail tentang layanan housekeeping service yang ada di sebuah housekeeping departemen di perhotelan. Nah, sahabat belajar, sebelum kita lanjut menyaksikan video interaktif ini, mohon berkenan sahabat belajar untuk menekan tombol like, share, and subscribe pada channel YouTube ini, sehingga kedepannya lebih bermanfaat dan mampu meningkatkan channel ini ke depannya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu sahabat belajar bisa memahami ruang lingkup layanan housekeeping service, serta prosedur pemberian layanan dan pencatatan administrasi dengan benar. Nah, itulah tujuan belajar yang sahabat dapatkan dengan menyaksikan video interaktif kali ini. Nah, sahabat belajar, mungkin sahabat belajar sudah mengetahui apakah itu layanan housekeeping service. Jadi, layanan housekeeping service merupakan suatu layanan yang diberikan atas permintaan tamu tentang fasilitas kamar dan kebutuhan kamar baik yang berbayar maupun komplemen serta informasi tentang kondisi kamar. Nah, itulah tentang layanan housekeeping service. Sahabat belajar, siapa sih petugas yang memberikan layanan housekeeping service di sebuah hotel? Nah, petugas ini dikenal dengan sebutan order taker. Nah, order taker ini memberikan pelayanan atas segala permintaan tamu selama tamu menginap di hotel. Nah, permintaan itu ada beberapa jenisnya. Nah, berikut sahabat belajar, kita uraikan lebih detail tugas dan tanggung jawab dari order taker itu sendiri. Yang pertama, menerima dan mencatat logbook. Yang kedua, menindaklanjuti check out, expected departure, dan expected arrival. Yang ketiga, menerima dan memproses segala permintaan tamu dan VIP. Yang keempat, menerima informasi antar departemen dan mempersiapkan kebutuhan guest amenities, service, dan linen. Yang kelima, menginformasikan kebutuhan ketersediaan laundry. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab dari order taker. Nah, sahabat belajar, apabila sahabat belajar menekuni pekerjaan di bidang order taker, berikut ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang order taker. Nah, syarat yang pertama adalah berpengalaman di bidang housekeeping. Nah, karena order taker ini merupakan jabatan lebih tertinggi dari room attendant, maka order taker harus memiliki pengalaman yang lebih tentang bagaimana mempersiapkan kamar tamu di bidang housekeeping. Yang kedua, tentunya menguasai product knowledge. Product knowledge adalah seputaran informasi tentang fasilitas kamar serta semua fasilitas hotel. Tentunya yang ketiga, mahir berbahasa Inggris. Ya jelas, karena order taker ini sering berhubungan dengan tamu baik melalui telepon maupun secara langsung. Yang keempat, mampu memahami dan mengoperasikan komputer serta administrasi. Karena order taker ini mampu melaksanakan informasi serta mencatat semua informasi berbasis komputerisasi. Dan yang terakhir, berjiwa hospitality. Nah, jadi seorang order taker ini harus memiliki jiwa hospitality, ramah tamah dan sopan santun dalam
memberikan pelayanan tamu. Nah, sahabat belajar, adapun peralatan pendukung dalam memberikan layanan housekeeping service. Pada intinya, peralatan pendukung ini terdiri dari dua. Yang pertama, peralatan elektronik. Yang kedua, peralatan yang berwujud hard copy. Nah, kalau peralatan elektronik, pada intinya terdiri dari yang pertama komputer sistem sebagai sumber informasi tentang keadaan tamu, yang kedua switchboard sebagai sentral informasi menerima telepon, yang ketiga telepon atau handphone sebagai alat komunikasi antar tamu dan departemen lainnya. Kalau kita lihat peralatan berupa hard copy, biasanya umum digunakan di hotel itu terdiri dari logbook, guest loan item, guest request form, work order, dan room status. Nah, formulir ini dijadikan sebagai alat untuk mencatat semua informasi yang dibutuhkan oleh tamu. Memberikan pelayanan, berikut ini disampaikan ruang lingkup memberikan pelayanan housekeeping. Nah, ruang lingkup ini terdiri dari dua. Yang pertama internal, yaitu menjaga kebersihan hotel. Yang kedua menyediakan dan memelihara pakaian seragam hotel, menyediakan detail, dan terakhir menyediakan peralatan rangkaian bunga dan taman. Inilah ruang lingkup untuk kegiatan internal. Sahabat belajar, untuk kegiatan ruang lingkup eksternal, nah, kegiatan ini meliputi yang pertama pembersihan kamar tamu itu sendiri, yang kedua kerusakan dan gangguan kamar, yang ketiga permintaan penambahan tempat tidur atau extra bed, penggantian liner kotor, permintaan tambahan guest supplies, peminjaman peralatan barang, penanganan lost and found. Nah, itulah ruang lingkup pelayanan housekeeping service. Adapun jenis layanan yang diberikan housekeeping service ini terdiri dari 3. Nah, yang pertama, layanan yang berbayar. Nah, berbayar yang dimaksud adalah layanan yang tidak disediakan di kamar tamu namun diperlukan oleh tamu, seperti babysitting atau pengasuh bayi, extra bed, dan honeymoon setup. Nah, yang kedua, layanan yang tanpa biaya. Nah, yang pertama, apabila tamu itu membutuhkan setrika, papan setrika, adaptor, stop kontak, kabel listrik, kursi roda, serta layanan lainnya yang menjadi permintaan khusus buat tamu. Nah, yang terakhir, fasilitas kamar. Nah, layanan ini untuk memberikan tambahan atau permintaan berupa room linen, room supplies, dan amenities. Nah, inilah layanan yang diberikan oleh housekeeping ke Berikut ini adalah contoh yang umum digunakan oleh housekeeping service dalam mencatat permintaan tamu. Formulir ini disebut dengan guest request form. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Nah, dimulai dari date, tanggal penerimaan. Yang kedua, nama tamu. Contohnya kalian adalah Mr. Alex, room number 2102. Kemudian description-nya, bak towel, hand iron, bak towel 2 pieces, hand iron 1 pieces. Kemudian terakhir petugas yang memberikan pelayanan. Contohnya pelayan. Dalam memberikan layanan kepada tamu, berikut inilah contoh SOP yang umum diterapkan di hotel dalam memberikan pelayanan tamu sehingga tamu merasa puas atas pelayanan housekeeping. Yang pertama, menerima panggilan masuk and give a seat.
Jadi memberikan salam dan menawarkan bantuan. Nah, berikutnya yang kedua, mencatat dan mengkonfirmasi pesanan sesuai permintaan. Mencatat semua identitas tamu dan memastikan pesannya apakah ada pesanan lain yang diminta lagi. Yang ketiga, memproses pesanan dan mengisi form request. Nah, yang keempat, yaitu mengantar pesanan ke kamar dan meminta tanda tangan tamu sebagai bukti tamu sudah menerima semua permintaannya. Nah, dan yang terakhir, sahabat belajar, yaitu kembali ke office housekeeping dan melakukan pengisian logbook, mencatat semua pelayanan yang telah diberikan kepada tamu. Nah, itulah 5 SOP yang sahabat belajar perlu kuasai. Nah, sahabat belajar, cobalah sahabat belajar membuat percakapan singkat sesuai dengan SOP tentang permintaan tamu melalui telepon. Nah, sahabat belajar bisa mengembangkan percakapan ini, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, sesuai dengan SOP yang ditayangkan tadi. Baiklah sahabat belajar, demikianlah video singkat tentang bagaimana memberikan layanan housekeeping. Semoga video ini memberikan manfaat dalam belajar. Nah, apabila sahabat berkenan, mohon menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan menekan tombol lonceng, sehingga video ini bisa dikembangkan lagi ke depannya. Oke, sahabat belajar, see you, goodbye.